Nah, kita sebagai orang Kristen, jangan pernah kita membalas. Teman-teman sekalian, masalah pengerusakan yang di Sukabumi, kenapa kalian heran? Kejadian-kejadian seperti itu sudah lumrah terjadi di negara kita. Alasannya tidak berizin lah, tidak ini. Tadi kita sudah mengungkapkan fakta dari Tempo, 85% rumah-rumah tempat-tempat peribadatan itu memang nggak ada izinnya. Mau itu gereja kayak, mau itu masjid, nggak ada izinnya. 85%. Tetapi yang terjadi adalah cuman rumah-rumah tempatnya orang Kristen saja yang dirusak, yang diganggu. Nah, kita sebagai orang Kristen jangan pernah kita membalas. Percuma Anda jadi orang Kristen kalau Anda punya dendam, marah boleh lah ya, tapi kalau dendam membalas itu nggak boleh. Balas rusak juga. Membalasnya bukan dengan cara seperti itu. Membalasnya dengan cara Anda tidak melakukan kegiatan seperti yang sama dilakukan mereka. Atau berargumen gitu loh. Seperti yang saya lakukan ini. Kalau membalas merusak-rusak berarti Anda nggak benar. Begitu. Tetap mengampuni, ya kan? Kita ampuni, ya kan? Jangan melakukan tindakan yang anarkis seperti mereka, seperti itu. Kalau mereka memang sudah seperti itu, namanya manusia nggak jadi. Mana, ya kan? Jangan dibalas, teman-teman. Biarkan saja seperti itu, ya. Kita bersuara saja supaya apa? Supaya orang-orang Islam itu tidak seperti itu lagi. Bagaimana caranya? Supaya mereka itu ganti bacaannya. Bacaan-bacaan mereka yang mengajarkan benci orang-orang tapir, ya kan? Perangilah di mana saja kamu jumpai mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ganti. Ini yang saya lakukan ini adalah sebagai daya upaya untuk mengganti bacaan mereka yang ada di rumah. Kan saya sudah pernah bilang, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Taurat, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu kata Al-Quran. Tapi orang Islam gak percaya. Gak percaya. Makanya di rumah orang Islam gak ada Injil, gak ada Taurat. Adanya kitab yang tadi itu. Desaklah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Akhirnya jadi kayak begitu. Gimana Anda ini? Coba, berapa banyak di antara kalian yang punya hewan anjing? Berapa banyak? Berapa banyak di antara kalian betapa orang Islam bencinya setengah mati sama anjing? Coba. Itu karena apa? Karena bacaannya. Kamu adalah apa yang kamu baca. Gitu loh. Nah, ketika kamu membaca itu, akhirnya kamu jadi benci sama anjing kan? Anjing hitam itu adalah jelmaan setan. Karena di dalam hadis emang ada. Barang siapa yang ada anjing di rumahnya, maka setan malaikat tidak akan datang. Ada bacaannya itu ada. Itu membuat orang Islam benci sama anjing. Makanya ada anjing sebelah digebukin, diracun lah di ini. Iya, itu kejadian gak sekali dua kali. Saya ngomong fakta apa adanya. Gimana sih? Saya ngomong fakta apa adanya. Ada anjing digebuk, di ini, diracun, ya kan? Itu memang karena mereka membaca buku yang membuat mereka benci dengan anjing. Padahal di dalam Al-Quran ada anjing yang disebut dalam surat Al-Kahfi itu kan? Di dalam surat Al-Kahfi ada pemuda-pemuda, ya kan? Sebagai tanda keajaiban Allah katanya.
Tuh di dalam Al-Quran. Seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian mau belajar, itu saya tahu itu jawabannya ada di mana. Jadi gini, di dalam sejarah agama Islam, itu ada sebuah buku yang ditulis atau yang hadis ya, yang paling banyak diriwayatkan oleh yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, kalian tahu Abu Hurairah itu apa? Itu sebenarnya bukan nama sungguhan. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Jadi Abu Hurairah itu adalah orang yang dia itu gemar sama kucing, makanya dikasih namaan bapaknya kucing, karena kucingnya banyak itu Abu Hurairah itu. Tahukah Anda kalau orang banyak kucingnya? Tahu kalau orang banyak kucingnya? Itu kucingnya dijaga, takut kucingnya digigit anjing. Biar saya ceritain asal usulnya, biar saya ceritain. Jadi kenapa teman-teman? Dibuatlah ada riwayat. Ya kalau muslim kan percaya itu. Riwayat Muhammad, hewan yang paling disukai oleh Muhammad itu adalah kucing. Ya karena yang meriwayatkan Abu Hurairah. Gitu loh. Terus dikatakan hewan apa anjing itu yang hitam itu jelmaan setan katanya. Jadi segala sesuatu yang merugikan kucing adalah anjing. Nah, makanya kuat dugaan Abu Hurairah ngarang-ngarang hadis itu. Muslim nggak sampai ke situ otaknya tuh, nggak sampai teman-teman ya, nggak sampai. Saya ini menghabiskan waktu saya itu 13 tahun membaca Al-Quran itu. Saya teliti Islam itu apa, saya rekonstruksi itu, detailnya saya rekonstruksi. Itu banyak juga orang-orang Islam itu yang mulai meragukan hadis. Banyak yang meragukan hadis itu. Ya. Banyak sekali. Bahkan sekarang ini si Juma saja sudah malsu-malsuin hadis. Juma itu udah malsu-malsuin hadis. Menurut hadis, Aisyah dinikahi Muhammad pada waktu berumur 6 tahun. Menurut hadis. Tapi kata Zizuma, 18 tahun. Uncup PI ikut-ikutan. Pokoknya kalau hadis yang bikin bangkrut agama Islam, cepat-cepat dibilang palsu. Gitu, teman-teman ya. Yuk, silakan. Yang muslim naik, yuk, menaik, bantah argumen saya. Yuk, silakan. Jangan marah-marah, kejang-kejang, surup kesetanan, jangan. Bantah saja argumen saya. Yuk, silakan. Mas Safru. Ya, muslim bang. Muslim bang, Edis. Selamat siang. Ya. Selamat siang juga Mas Safru. Gimana Mas Safru? Apa yang mau Anda komentari atau Anda ingin bicara apa? Silakan. Hanya ada pertanyaan sedikit sih. Apa itu? Mau tahu untuk tujuan Bang Edis di konten dan live seperti itu apa ya? Tujuan saya adalah untuk menjawab orang-orang Islam yang mengait-ngaitkan dirinya dengan Kristen. Tidak pantas Kristen itu mengait-ngaitkan diri, Islam itu mengait-ngaitkan dirinya dengan Kristen. Karena isi agama Kristen Islam, saya ulangi lagi, saya sering salah sebut nih. Tidak pantas agama Islam mengait-ngaitkan dirinya dengan ajaran Yesus. Mengait-ngaitkan dirinya dengan Injil dan Taurat. Jangan dijeda, Bang. Sorry. Ya, Nah, lanjut, Bang. karena tidak pantas, makanya saya ungkapkan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Oke. Karena ajaran agama Islam bertolak belakang dengan ajaran Kristen, ajaran Yesus. Mulai dari yang mana? Dari Muhammad kena sihir, minum air kencing onta, menikahi anak di bawah umur, membenci orang, hewan saja dibenci, anjing dibenci. Apa salah anjing? Coba, selama Anda orang Islam nih Bang, saya mau tanya jujur. Bener nggak selama Anda jadi orang Islam, Anda dididik membenci anjing? Tidak ada sih. Berarti Anda tidak membaca hadis, berarti betul? Oke. Itu kan ke oknum-oknumnya ya, bukan semua Islam ya, bukan ya. Tapi oknum-oknum tertentu ya. Oke, Nah, itu gini, kan
Oke, silakan. kita Anda mau ngomong apa? jangan Silakan. jauh-jauh dulu. Bang Edis, maaf ya. Kita Silakan. bukan ke jauh-jauh dulu. Makanya aku tadi tanya untuk tujuan utama Bang Edis itu ngonten dan live seperti ini tuh apa? Itu kan pembahasannya kan masalah agama nih ya. Itu kan yang sangat sensitif gitu kan. Jadi aku pengen tahu tujuan utamanya tuh apa gitu kan. Oke, Kalau baik. emang ada masalah personal itu kan bisa personalnya langsung, bukan di sosmed gitu maksudku. Personal, baik. Ini katanya personal, teman-teman. Waduh, ini nekat yang nyata kalau Anda bilang personal. Nih, Abang pernah lihat nggak seorang ulama Islam yang datang ke negara kita ini membahas agama Kristen? Pernah dengar? Belum pernah. Belum pernah dengar. Abang pernah dengar Zakir Naik? Iya. Pernah dengar Zakir Naik? Pernah dengar Zakir Naik bahas agama Kristen? Bahas di Indonesia? Kalau aku tuh sebenarnya untuk masa-masa itu belum kayak nggak paham banget sih. Cuman aku sering kayak lewat di Bang Edis, terus kayak si Ustadz Yusuf itu sering lewatkan. Makanya aku ini kenapa sih kok kontennya seperti ini, kan ada sih konten-konten lainnya gitu kan. Apakah ada tujuan untuk maaf nih, apakah ada Sebentar, tujuan saya ambilkan videonya ya, biar Anda tahu ya. Ini bahkan sekarang Zakir Naik itu sudah datang lagi. Nih. Saya begini bang, saya nggak larang Anda mau bahas apa Zakir Naik mau datang mau 1000 kali, nggak larang saya, asal Anda membahas agama sendiri. Masalahnya Anda ini sudah membahas agama orang lain. Nih, Anda bilang katanya personal ya, lihat nih ya. Saya besarkan dulu kamera saya bang ya, nih. Gimana cara membesarkannya ini? Aduh, lihat ya. Nih, Anda ngerti bahasa Inggris ngerti? sedikit? Oke, baik. Saya putarkan ya. Saya putarkan. Perhatikan nih. Saya terjemahin ya. Saya terjemahin. Nih, saya siap menaruh ini leher saya ini di bawah gilitin. Gilitin itu pemenggal leher itu. Nih, dia bilang begini. Points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible. Nih, jadi di acara itu ditonton 40.000 orang, Zakir Naik men-challenge orang Kristen. Ya, dia bilang tidak pernah Yesus itu mengklaim keilahian di dalam Injil. Di dalam Injil segini, dalam Injil segini, dalam Injil segini. Nih, kita lanjutin aja ya, kita lanjutin. Nih, perhatikan. Christ peace be upon him himself says that I am God, although he says worship me, I today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. In fact, if you read the Bible, Nih, jika kamu baca Bible, this Christ peace be upon him has clearly mentioned Yesus mengatakan, different places nih, di beberapa tempat. in divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 20. Nah, yang ngutip-ngutip nih, Injil. My Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, Okay. verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Jude, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. And I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will Nih. of my Father. Ini statement terakhir dia. Seek not my will, but the will of Almighty God. He's a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him. You are the Muslim. He never claimed divinity. Tuh, ketika Zakir Naik berorasi tentang Bible di dalam Injil Yohanes sekian, Yohanes sekian, Yohanes sekian, disimpulkan Yesus itu Muslim. Terus umat Muslim yang 40.000 orang itu bilang, Allahu Akbar. Sekarang Anda tanya sama saya, apa tujuan Anda membuat ini? Saya menjawab tuduhan-tuduhan kalian itu yang kalian katakan bahwa Yesus kami itu Muslim, Muhammad kami itu dinubuatkan